Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panitia PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Korea, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS As-Sakinah Rejosari Karangawan Demak, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidupku di kelas 7. Bagaimana prosesnya? Ingin tahu? Penasaran? Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Sebelumnya, Bari mau bertanya siapa yang tidak berangkat hari ini? Ada yang tidak berangkat? Ada. Mas Hafiz? Oh, Mas Hafiz saja. Kenapa? Tidak ada keterangan. Sakit atau apa? Tidak ada keterangan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada Mas siapa? Mas Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran pada hari ini, Bu Korik mau menjelaskan sedikit tentang tujuan dari tema yang akan anak-anak pelajari pada hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dengan anak-anak belajar materi pelajaran Al-Quran Hadis. Diharapkan anak-anak mencintai Al-Quran. Yang kedua, membekali anak-anak dengan dalil-dalil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terutama sholat. Seusia anak-anak harusnya sholatnya sudah rutin 5 kali dalam sehari. Kira-kira sudah rutin apa belum? Belum. Kenapa belum?
usahakan setelah belajar dengan Bukhari, walaupun Bu, saya belum hafal bacaannya. Al-Quran itu kitab kita, masa tidak tahu? Al-Quran itu kitab Bu, itu kan bisa. Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari kata qoro'ah yang artinya bacaan. Terus menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir melalui malaikat Jibril dan bernilai ibadah bagi umat muslim yang mau membacanya, apalagi mau mengamalkannya. Setelah membacakan dalam Al-Quran kan ada terjemah, misalnya tentang sholat ternyata dituliskan atau ada dalilnya dalam Al-Quran. Oh, tak amal nih, sholat itu wajib bagi kita 5 kali dalam sehari. Seperti makan, kalau anak-anak tidak makan 3 kali sehari mesti lapar, ya apa tidak? Itu mempunyai nama-nama lain. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri, tercantum atau terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 9. Al-Isra ayat 9. Ada yang mau membantu? Atau bukan sendiri saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Dengan membaca Al-Quran, kalian akan mendapat pahala. Pahalanya memang tidak terlihat di dunia, tapi kelak di akhirat pahalanya akan diperlihatkan. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran yaitu Alkitab yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 3. Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir yaitu Al-Furqan, diterangkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, yaitu sebagai petunjuk. Minta tolong sama Mbak siapa? Mbak Suti, tolong bacakan 3 fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. 2. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 3. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Ada 3 fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Secara umum itu tidak hanya umat Islam yang tercantum dalam Al-Quran mendapat petunjuk, maksudnya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat muslim biasanya kan disebut orang yang bertakwa dan bagi yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Bisa agama yang lain ada diterangkan dalam Al-Quran. Terima kasih, mungkin itu materi yang bisa Bu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada teman-teman yang belum paham, terus apa? Ada pertanyaan? Apa yang mau ditanyakan? Apa pengertian Al-Quran menurut bahasa? Ada yang tahu sebelum Bu Kori menjawab Al-Quran menurut bahasa? Bacaan atau yang dibaca.
bacaan atau yang dibaca. Bagaimana Mbak? Bacaan atau yang dibaca bagaimana? Sudah? Al-Quran menurut bahasa itu berasal dari kata qoro'a yang artinya bacaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Mbak, sebutkan nama. Nama lain dari? Oh ya, Az-Zikr itu nama lain dari Al-Quran yang keempat. Ada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ada yang mau membantu kembali membaca? Yo, dapat pahala ibadah loh, mau membaca Al-Quran. Ayo, siapa yang mau? Sabar Bu. Ya Mas Akbar, minggu depan harus ada yang berani. Misalnya Bu Tori bertanya, ayo siapa yang bisa membacakan Quran surat? Harus pertemuan minggu depan usahakan kan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Itu yang menerangkan nama lain Al-Quran yang bernama Az-Zikr, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Allah yang menurunkan, Allah pula yang menjaganya. Diturunkan kepada kita untuk kita baca, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan yang baik ya anak-anak ya. Terima kasih. Pada hari ini yang bertema Al-Quran sebagai pedoman hidupku, Bu Tori mau memberi tugas kepada anak-anak, itu tugas kelompok. Mari membuat kelompok 3 saja. Mari silakan ke kelompok. Ini nanti kalian isi nama kalian kepada 3 kelompok, yaitu tugas kelompok. Ini sebagai kelompok pertama, ini kelompok kedua, saya kelompok ketiga. Ada enggak Mas? Jika tidak ada, silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompok. Nanti dipresentasikan di depan. Terima kasih. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai teman-teman? Sudah. Bu Tori persilahkan. Ayo, Bu Tori persilahkan. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? 1, 2, apa 3? 1, monggo, maju. Perwakilan saja tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran dari berbagai sumber. Tadi teman-teman sudah mempelajarinya, yaitu Quran menurut bahasa dan menurut apa? Istilah. Silakan lanjutkan kelompok yang selanjutnya. 2 apa 3? 2. Ayo 2. Ayo Mbak.
agak keras sedikit biar teman-teman dengar. Nomor 1, nama lain Al-Quran. 1. Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. 2. Alkitab, artinya kitab Allah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. 3. Al-Huda, artinya petunjuk, terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 3. 4. Al-Furqan, artinya pembeda, terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. 5. Al-Zikr, artinya memelihara atau bunyi, terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perwakilan, nama saya Muhammad Ria Pratama. Bacakan nama kelompoknya. Nama peserta kelompok 3: 1. Ridwan, 2. Regi, 3. Tama, 4. Arya, 5. Vino, 6. Akbar. 2. Tulislah ayat yang pertama turun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya janganlah dengan atau menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari seberbeda-beda. Ya salah, Tuhan inilah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan benar, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Bu Kori akan menyimpulkan sedikit kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengertian Al-Quran, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui jalan mutawatir, yang merupakan ibadah jika ada umat Islam yang mau mempelajarinya serta mengamalkannya. Yang kedua, ternyata Al-Quran itu tidak hanya mempunyai satu nama. Al-Quran itu mempunyai 5 nama. Yang diantaranya Al-Quran itu sendiri, yang kedua Alkitab, Al-Huda, Al-Dzikr, dan Al-Furqan. Bagi siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, Allah pasti akan membalasnya. Tidak ada salahnya kita sebagai umat muslim harus terus mempelajari, mengajarkan, serta mengamalkan Al-Quran kepada diri kita atau bahkan kepada adik-adik kita yang belum tahu apa itu Al-Quran. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata yang salah, Kori minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.